Selamat pagi, Gretchu. Apa kabar semuanya? Miss berharap semuanya sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita akan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami, belajar mengajar. Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Gretchu, hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN. Nah, kita sudah masuk pada tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, kita akan memasuki subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, ayo kita pelajari bersama-sama peraturan di rumah. Nah, kita di rumah pasti semua memiliki peraturan. Betul nggak? Jadi, kita semua memiliki aturan di rumah masing-masing. Nah, apa sih peraturan itu? Yuk kita lihat. Peraturan adalah ketentuan yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan. Di setiap tempat pasti mempunyai peraturan. Contohnya di tempat umum, terminal, bandara, halte, pasar, dan lain-lain. Nah, di situ pasti banyak peraturan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, setiap rumah atau keluarga mempunyai peraturan. Nah, yang kedua, peraturan setiap rumah atau keluarga berbeda-beda. Yang ketiga, yang membuat peraturan di rumah adalah orang tua. Dan yang keempat, setiap anggota keluarga wajib mematuhi peraturan. Mari kita lihat bersama-sama manfaat mentaati peraturan. 1. Menjadi anak yang disiplin. 2. Mempunyai rasa tanggung jawab. 3. Menciptakan harmonis dalam hidup. 4. Hidup menjadi teratur. 5. Bersikap jujur. 6. Mandiri. 7. Membuat senang dan nyaman. Nah, ini adalah contoh peraturan di rumah. Nah, yang pertama adalah memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Jadi, ketika kita masuk dan keluar rumah, kita memberikan salam kepada orang tua. Misalnya, selamat siang ayah, selamat siang ibu. Nah, seperti itu. Yang kedua, menyimpan sepatu atau sendal di tempatnya. Jadi, misalnya kalau kita pulang sekolah, nah sepatunya kita simpan di tempat sepatu. Nah, yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Jadi setelah bermain, jangan lupa rapikan mainan dan kembalikan pada tempatnya. Nah, teman-teman perhatikan apa peraturan yang dilakukan anak pada gambar berikut. Nah, gambar pertama itu adalah anak yang mau berangkat ke sekolah, dia lagi bersalaman kepada ibunya. Nah, ternyata ini termasuk sikap peraturan di rumah. Nah, yang kedua, itu adalah gambar anak lagi menyikat gigi. Nah, ternyata ini juga adalah peraturan di rumah. Harus rajin sikat gigi supaya gigi kita sehat. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan di mana saja. Nah, aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib. Terjadi kekacauan. Contoh, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, berikut ini adalah contoh lain aturan di rumah.
Yang pertama, bangun pukul 5 pagi. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin jika akan berpergian. 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Keenam, mengerjakan PR. Ketujuh, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang kedelapan, belajar pukul 19. Yang ke-9, tidur pukul 21. Nah, demikianlah materi kita subtema pertama, aturan di rumah. Nah, tugas kalian adalah tuliskan 10 contoh aturan yang ada di rumahmu yang dibuat oleh orang tuamu. Nah, kita semua pasti di rumah memiliki aturan yang berbeda-beda. Silakan kerjakan ya tugasnya. Nah, video selanjutnya kita akan membahas subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Jadi, apa saja aturan untuk bermain di rumah teman? Ayo kita lihat. Aturan bermain di rumah teman. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tentang aturan bermain di rumah teman. Nah, gambar yang pertama itu adalah meminta izin ketika meminjam mainan teman. Gambar yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Gambar yang ketiga, bermain dengan jujur. Gambar yang keempat, mengucap salam ketika tiba di rumah teman. Gambar yang kelima, bermain tidak lupa waktu. Nah, berikut ini adalah contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Kedua, tidak curang saat bermain. Ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Keenam, bermain jangan lupa waktu. Ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Akibat tidak mematuhi peraturan, pertama, dijauhi teman. Kedua, permainan menjadi kacau. Ketiga, mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, contoh, Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang subtema 1 yaitu bermain di lingkungan rumah dan subtema 2 bermain di rumah teman. Jadi, di rumah ada aturan, di tempat bermain juga ada aturan. Nah, teman-teman, tugas kalian di subtema kedua ini adalah gambarkan permainan apa yang paling kamu sukai. Digambar dengan rapi dan diwarnai dengan rapi, difoto dan dikirimkan melalui GCR. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai belajar. Tuhan tolong kami semua, biarlah semakin hari kami semakin giat dalam belajar. Ampuni Tuhan setiap kekurangan kelemahan kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, di subtema pertama ada tugas 1. Di subtema kedua juga ada tugas 1. Jadi tugasnya ada 2 ya, dikirimkan melalui GCR. Jangan lupa, selamat belajar. Bye-bye.